pemirsa yang ada di rumah. Karena tadi kita sudah main ke lab 11, sekarang kita ada di lab yang dingin dan sedikit bau obat. Wangi-wangian obat yang lekat banget sama jurusan farmasi. Nah, saya di samping kanan saya sudah ketemu nih sama dua ibu guru cantik rekan saya di SMK Medika. Boleh kita kenalan-kenalan dulu nih sama ibu-ibu yang ada di sana. Boleh lambai-lambai tangan dulu ibu, kamera. Nah, boleh dikasih tahu dulu ibu ke pemirsa yang ada di rumah, kita kenalan nama sama di SMK Medika sebagai apa nih? Boleh silahkan ibu. Boleh dulu dari saya ya. Halo, perkenalkan saya dari guru kejuruan farmasi. Nama saya adalah Ibu Amelia Dian Syahila. Nih, di sini saya nih ngajarnya di kelas 10, 11 dan 12. Di kelas 10 saya ngajarin farmakologi farmakonoksi, kelas 11 sama nih farmakologi farmakonoksi, kelas 12 juga sama farmakologi farmakonoksi. Perkenalkan, nama saya Butari. Saya mengajar sebagai guru farmasi. Di sini saya mengajar di kelas 10, mengajar dasar-dasar kefarmasian, dan di kelas 11 saya mengajar pelayanan farmasi, dan di kelas 12 juga saya mengajar pelayanan farmasi juga. Jadi ibu-ibu nih memang guru di farmasi ya? Benar. Bu, Mel, hari ini kita lagi mau ngapain nih? Karena siswa-siswa kelihatan rapi, tegang gitu. Betul sekali. Dari hari Senin sampai hari Kamis nih, kita akan melaksanakan yang namanya UKK. UKK itu apa sih Bu Tari? UKK itu ujian kompetensi keahlian. Jadi kalau farmasi itu kita ada namanya UKK ya. Nah, ini tuh untuk mengukur bagaimana sih siswa ini dari kelas 1 sampai kelas 3 mereka itu bisa mempraktekannya secara sukarela ya. Apalagi mereka habis praktikum PKL ya. Betul, habis PKL. PKL mereka di luar itu bagaimana untuk sekolahnya gitu. Betul sekali. Boleh dong nih Bu Amel dan Bu Tari jelasin materi apa sih yang bakal diujiankan hari ini, karena tadi kan saya dengar-dengar 3 tahun nih belajar dibuktikan hari ini, dan waktu PKL kemarin kurang lebih 3 bulan ya Ibu ya. Benar, 3 bulan. Dibuktikan hari ini. Oke. Yang pertama ada 3 kali ujian nih. Yang pertama ada di pos 1, bisa dilihat di sini pos 1, anak-anaknya yaitu mengerjakan resep, lalu dia praktek langsung menyediakan obat-obatnya. Jadi dia kayak menggerus, terus menimbang, terus meracik juga, benar. Lalu nanti ada lagi di pos 2. Pos 2 ngapain aja ada di sini. Kita langsung tur aja ya. Di sini kita melakukan pencatatan obat. Misalkan ada obat yang kurang dari 50 tablet nih. Jadi kita harus mencatat obat dan kita melakukan pemesanan obat. Di sini namanya administrasi farmasi. Mungkin lebih ke dia mengecek sih. Kalau misalnya di PKL nih, dia kan ibaratnya PKL sudah kerja langsung. Jadi di sini dia cuma merefresh aja bagaimana sih dia di apotik. Di apotik biasanya ada nih yang namanya dia mengecek stoknya kurang nggak, harus dipesan yang mana aja yang harus dipesan. Di sini nanti ada di pos 2 seperti itu. Lanjut ke pos 3 aja ya kita, Bu Tari. Setelah melakukan pencatatan obat, dan siswa akan melakukan pemesanan obat ke PBF. PBF itu apa? PBF itu pedagang besar farmasi. Nanti di pos 3 ini obat itu datang. Jadi siswa ini akan mengecek obat-obat apakah sesuai dengan pesanan yang mereka pesan. Nanti mereka akan melakukan pos 3 ini ke penguji gitu. Jadi dia ada juga yang namanya langsung lisan. Jadi nggak cuma tertulis, ujian lisannya juga ada gitu. Kalau dari farmasi seperti itu. Jadi dia ada melalui 3 pos itu ya. Berarti Bu Amel dan Bu Tari ini tuh ada sekitar 3 pos ya. Betul. 3 kegiatan lah ya. Ya, 3 kegiatan. Yang akan dilaksanakan langsung sesi. Betul. Kalau boleh tahu nih, siswa yang ikut ujian pada UKK farmasi semester ini tahun ini ada berapa orang? Ada 55. 55 itu dicampur dengan Forvo. Iya, betul. Jadi anak-anaknya dari Bengkuring iya, dari Forvo iya. Terbagi berapa sesi? Kalau sesi cuma 1 ya, 1. Kita bagi buat 4 hari. Iya, betul. Seperti itu. Nih, Bu Sari boleh dong. Tadi kan aku lihat ada kayak gini nih, tapi nggak berani pegang. Nggak Boleh. Boleh. Iya. Ya. Boleh dong Bu Tari kasih spill dikit yang ini apa, kayak gitu. Nah, kalau ini dia tuh contoh soalnya ya. Ini contoh soalnya. Yang pertama ini, nggak usah dibuka ya? Nggak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka. Rahasia. Rahasia.
Jadi cuma itu aja. Ya, terus ini ada namanya surat pesanan nih. Nah, kita sediakan memang sudah ada surat pesanan di sini yang tadi memang obat-obat yang harus dipesan apa saja gitu. Terus yang ketiga ini ada namanya faktur. Jadi kita sudah menyediakan nih faktur berapa. Misalkan di sini ada fakturnya 1 sampai 6. Kalau siswa dapatnya 6 berarti mereka pakainya faktur 6. gitu. Berarti Iya, undangnya ya. Kalau ini tadi ke arah untuk sanitasinya, untuk Betul. sterilisasinya. Betul. Ada hands glove, apalagi nih Bu? Ada masker, ada Oke, gitu. Thank you ya atas waktunya Bu Tari dan Bu Amel yang udah ngasih spill, dan ini kita langsung diajak tur loh ke lab farmasi. Oke. Boleh dari dulu. Nah, para pemirsa yang ada di rumah, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu dari kejuruan farmasi. Sekarang saya didampingi oleh bapak-bapak, yang di sebelah kanan saya ada tamu yang datang ke SMK Medika, dan di sebelah kiri saya tentunya ada bapak kepala sekolah kita. Boleh nih bapak kepala sekolah, tadi kan kita sudah kejuruan sebelah nih Pak. Sekarang kita lagi ada di jurusan farmasi. Boleh dong Pak Mus dikasih pesan-pesan dulu ke anak-anaknya jurusan farmasi untuk ujian hari ini. Ya, bahwa ujian hari ini adalah bukan akhir dari sebuah pendidikan, karena pendidikan itu adalah sebuah proses. Tapi anggaplah ini adalah awal untuk Anda bangkit, kemudian bagaimana nantinya bisa memiliki sebagian besar kompetensi kefarmasian, karena Anda tidak mungkin akan memiliki sempurna. Saya bisa katakan penyampaian ini bahwa ketika Anda ingin berhasil, maka yang harus Anda lakukan begini. Jangan berpikir rendah. Seseorang itu, manusia itu adalah pasti ada salah. Seseorang itu juga pasti ada baiknya. Maka ketika itu jangan sampai Anda terlalu jauh melihat baiknya orang dan terlalu jauh melihat buruknya. Tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana proses itu berubah dari yang tidak baik menjadi baik, yang kecil bisa jadi besar, kemudian yang tidak bermutu menjadi bermutu. Dan itu adalah konsep hidup. Kemudian karakter yang memang menjadi acuan kita selama ini, 70%, 30% itu akademik, 70 karakter adalah disiplin, kerjasama, kemudian komunikasi, public speaking-nya itu yang harus bagus, termasuk kompetensinya. Kalau itu semua dilakukan, saya yakin bahwa Anda adalah bagian terbaik dari semua siswa yang nanti akan berprestasi di masa depan. Seperti itu Pak Mus ya. Nah, mereka ini kan Pak jurusan kesehatan, farmasi nih. Tentunya mereka harus diajarkan tepat waktu. Dan juga tentu mereka ditempa memang di jurusan farmasi, akhlak dan juga karakternya telah Bapak siapkan. Apalagi mereka telah menyiapkan 3 tahun Pak di SMK Medika, Bapak tempa bersama Bapak Ibu guru jurusan farmasi untuk menjadi farmasis yang terhebat atau jadi apoteker yang terhebat, seperti itu Pak. Nah, di sebelah kanan saya sedang ketemu sama wajah yang sedikit asing nih di lingkungan SMK Medika. Boleh kita kenalan dulu Bapak? Iya, saya lagi berbicara dengan siapa ini? Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad. Dari mana Pak? Dari Apotek Melia Farma. Dari Apotek Melia Farma yang di Sempaya sini ya Pak? Iya, ya? betul. Oke, berarti saya manggilnya Pak Arsyad nih. Iya. Benar. Pak Arsyad lagi main-main ke SMK Medika dalam rangka apa ini Pak? Ini saya dapat undangan sebagai penguji di sini. Penguji. Untuk ujian. Oke, untuk ujian ya Pak ya. Pak, Bapak kan sebagai penguji eksternal ya? Iya, betul. Boleh dong Pak dikasih sedikit pesan untuk anak-anak yang sedang melaksanakan ujian hari ini? Ya, untuk adik-adik di sini, ingatlah ini hanyalah sebuah kunci. Apapun nanti di balik pintu itu, tetap harus selalu berusaha dan belajar. Bahwasannya selagi manusia masih hidup, mereka akan terus selalu belajar. Oke, tadi pesan dari Pak Arsyad adalah harus belajar, dan itu juga yang telah ditetapkan oleh Pak Mus dari mereka masuk di SMK Medika. Nih Pak Mus, pesan terakhir nih buat siswa-siswanya, karena hitungan hari lagi kan mereka sudah mau lulus Pak. Ya. Boleh sedikit dikasih harapan buat mereka Pak, apalagi sebagai calon tenaga kesehatan di kehidupan masyarakat yang akan datang. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu masalah karakter. Jadi orang hebat itu karena direncanakan. Tidak ada orang hebat itu simsalabim. Jadi perlu proses, maka Anda perlu perencanaan, perlu disiplin, perlu rapi. Kembali saya katakan komunikasi dengan baik. Kemudian jangan lupa militansi. Semua kunci ada di militansi. Militansi itu adalah semangat. Itu dulu. Persoalan nanti seperti apa dan sebagainya itu adalah semangat dulu. Semangat. Kalau orang tidak semangat, maka dia akan jatuh sebelum berjuang gitu. Semangat dulu, kemudian baru direncanakan, baru nanti akan mencapai target. Di SMK itu ada disebut dengan
BMW. Pencapaian SMK itu adalah BMW, bekerja. Jadi lulusan SMK memang harus bekerja. Tidak ada yang mengatakan bahwa bagaimana bisa santai, tidur, menghasilkan. Tidak ada. Jadi SMK memang harus bekerja. M-nya adalah melanjutkan studi. Jadi samping bisa bekerja, bisa juga melanjutkan studi. Dan yang ketiga adalah wirausaha. Kalau Anda nantinya memang tidak punya ditakdirkan untuk bekerja di apotik, karena ada jurusan farmasi, bisa wirausaha lain, bisa kuliah. Ada hal lain yang ada celah yang memang bisa kita manfaatkan untuk kalian. Jangan berpikir bahwa Anda buntu di satu sisi. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan sebuah solusi alternatif. Makanya disuruh berpikir. Berpikir itulah kemudian nanti memberikan jalan terbaik bahwa apa dan seperti apa yang harus kita lakukan ke depannya. Oke, seperti itu Pak Mus ya. Berarti mereka disiapkan menjadi BMW, bekerja, Melanjutkan studi dan juga berwirausaha. wirausaha. Jadi tidak ada istilahnya putus semangat Pak ya, Tidak ada. karena selalu disiapkan jalan menuju kesuksesan. Betul. Bekerja, lanjutkan studi dan juga berwirausaha. Begitu ya tadi teman-teman pemirsa yang ada di rumah, itu yang disampaikan oleh Pak Arsyad dan juga Pak Mus yang ada di Lab Farmasi pada pagi hari ini. Karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Penguji Eksternal, dan Ibu-Ibu pengajar farmasi. Kita ngobrol sama salah satu siswi farmasi nih ya, kayak kelihatannya tegang banget. Halo, boleh dadah dulu ke kamera. Halo, Nah, pagi hari ini Ibu lagi ngobrol sama siapa nih? Cinta Salsabila, 12 Farmasi A. Cinta lagi ngapain sih di lab pagi-pagi? Terus ada yang disembunyi-sembunyiin kayak gini rapi lagi, nggak telat lagi. Lagi mau ujian sih, Bu. Ujian apa tuh? Ujian kompetensi keahlian. Ujian kompetensi keahlian ya. Jadi perasaan Cinta mau ujian itu gimana sih? Kan kalau orang mau ujian tuh deg-degan ya Rupos. Tapi kan Cinta kemarin udah PKL, Iya, udah belajar farmasi 3 tahun. Perasaannya gimana? masih deg-degan sih, Bu. Masih deg-degan. Ya namanya ujian. Namanya ujian masih deg-degan Iya. ya. Oke, Cinta boleh dong kasih harapan untuk Cinta dan juga teman-teman yang ada di ruangan lab ini, terutama untuk anak-anak farmasi, supaya ujiannya semangat, supaya kalian bisa sukses bareng-bareng nih, lulus bareng-bareng. Saya sih harapannya semoga kita bisa ngejalanin ini semua dengan santai, jangan ada ketegangan. Semoga sukses sama-sama. Oke, thank you Cinta udah nyempetin untuk Ibu wawancara. Nih, tadi kan kita udah dengar dari Cinta selaku Iya. siswa, Bu Amel dan Bu Tari selaku guru, Pak Mus selaku kepala sekolah, dan Pak Arsyad selaku penguji eksternal yang akan menguji siswa-siswi farmasi kelas 12 SMK Medika Samarinda. Nanti kita lanjut ke jurusan lain ya.